Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali akan dilihat atau dihisab dari amalan seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Muncul sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin solat, tapi mengapa solatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat solat dalam kehidupannya. Ia tak merasakan kenikmatan dari solat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan solatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirisnya, ada yang celaka dengan solatnya seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Ibadah sholat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang, hanya Allah yang mengetahui. Selaku hamba, hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima solat seseorang yang bersifat tawaduk karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tawaddu. Orang yang tawaddu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati, bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia ia adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah
ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawaduknya dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walau hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup, seseorang pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari kita atau tidak. Apakah itu besar ataupun kecil. Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga, atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginan diri sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas, ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang batil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Salat yang diterima Allah tidak hanya berdampak kepada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan berdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Itulah 6 ciri-ciri atau tanda solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.